Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Belasan kapal motor penumpang di Selat Bali tak boleh berlayar, antrian kendaraan mengular. Perampok dan pembunuh perempuan tua di Pasuruan diringkus, pelaku keponakan korban yang ketagihan judi online. Ibu dan 2 orang yang diduga anaknya mencuri di minimarket di Pamekasan. Kecanduan judi online dan terlilit hutang, seorang keponakan tega merampok dan membunuh bibinya. Selang 7 jam dalam pelarian, pelaku diringkus tim Jatan Ras Polda Jatim. MF pelaku pembunuhan dan perampokan wanita di Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, ditangkap tim Jatan Ras Polda Jawa Timur. Pelaku berusia 27 tahun ini tak berkutik saat digiring polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku merupakan keponakan dari korban Mirza, 63 tahun. Menurut pengakuan pelaku, ia sudah merencanakan pembunuhan sejak 2 bulan lalu. Pelaku membunuh korban dengan menusuk korban menggunakan pisau dapur hingga meninggal dunia di garasi rumahnya. Pelaku mengambil BPKB mobil, motor serta membawa kabur mobil milik korban. Polisi mengungkap kasus ini hanya dalam waktu 7 jam. Motif pembunuhan disebabkan pelaku sakit hati terhadap korban yang sering menasehati pelaku karena tidak punya pekerjaan. Selain itu, pelaku juga memiliki hutang dan butuh uang untuk modal judi online. Tersangka MF ini sebenarnya telah merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban sekitar atau semenjak 2 bulan yang lalu. Untuk modus operandi ataupun motif yang saat ini didapatkan diduga oleh penyidik dikarenakan korban sakit hati lantaran ucapan korban kepada tersangka, dan terutamanya tersangka ingin menguasai harta benda milik korban, terutama mobil CR-V tersebut, untuk melunasi hutang-hutang korban. Di samping juga korban untuk bermain judi online. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan ancaman hukuman mati. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Seorang ibu terekam kamera pengawas saat mencuri di sebuah minimarket di Pamekasan. Untuk melancarkan aksinya, pelaku mengajak 2 orang yang diduga anaknya yang bertugas mengawasi lokasi sekitar saat pelaku beraksi. Rekaman kamera pengawas CCTV ini merekam pencurian yang dilakukan di salah satu minimarket di Jalan Raya Desa Jalmak, Kecamatan Kota Pamekasan. Pelaku seorang ibu yang memakai jilbab lebar dengan 2 orang lain. Di antaranya ada yang masih di bawah umur. Kedua orang itu diduga anak pelaku. Dengan cekatan, pelaku mengambil sejumlah barang di minimarket seperti sabun deterjen dan susu formula, lalu disembunyikan di balik jilbabnya. Pelaku menjepit barang curian dengan ketiak agar tidak jatuh. Sementara 2 orang lainnya mengawasi sekitar lokasi agar pelaku leluasa melakukan aksinya. Usai mengambil barang curian, pelaku menuju kasir untuk membayar barang yang dibeli dengan harga murah. Peristiwa itu diketahui karyawan minimarket saat mengecek jumlah barang yang tidak sesuai penghasilan harian. Saat melihat rekaman CCTV, diketahui barang tersebut dicuri pelaku. Kalau dibilang sering, karena kita nerapin stok barang itu memang tiap bulannya kita selalu minus, Pak. Tapi kami nggak mau berprasangka buruk soal kehilangan ini memang pure hilang atau memang kelalaian kami. Itu kemarin berapa orang itu, Pak? Kemarin pelaku itu 2 orang membawa anak kecil, yang satu parubaya, yang satunya itu masih muda. Kan di CCTV itu kan ada yang dibayar kemarin. Iya.
dari kasus-kasus yang sebelumnya yang semua temukan itu memang pelaku itu tetap membeli barang, tapi nominalnya itu nominal kecil. Pencurian itu tidak dilaporkan ke polisi, namun pengelola minimarket memilih menyebarkan aksi kriminal itu ke media sosial agar masyarakat, terutama pemilik toko maupun minimarket, lebih waspada terhadap berbagai modus pencurian. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. 5 juta batang rokok ilegal dimusnahkan Bea dan Cukai dan Kejaksaan Negeri Kota Blitar. Sitaan rokok ilegal tanpa cukai ini menyelamatkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Selain rokok ilegal, petugas juga memusnahkan ratusan lembar uang palsu. Pemusnahan 5 juta batang rokok ilegal ini dilakukan di kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Rubasa di Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Selain rokok ilegal tanpa cukai, petugas juga memusnahkan ratusan lembar uang palsu. Jutaan batang rokok ilegal tersebut merupakan hasil sitaan petugas Bea dan Cukai pada 2022 hingga 2023. Jutaan batang rokok ilegal ini melanggar aturan tentang cukai. Sitaan rokok ilegal ini menyelamatkan kerugian negara hingga 4 miliar rupiah. Rokok ilegal ini disita dari wilayah Blitar, Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek. Jadi ini yang sudah kita lakukan pemusnahan pada hari ini, khususnya untuk barang kena cukai ilegal. Ini hasil kolaborasi, memang tidak hanya kantor Bea Cukai Blitar, tapi juga dukungan dari aparat penegak hukum dan juga instansi di wilayah kerja Bea Cukai Blitar yang terdiri dari 4 kabupaten kota tadi. Kemudian nanti ke depan ya kami juga tetap berharap kolaborasi sinergi ini ditingkatkan. Selain rokok dan uang palsu, Kejaksaan Negeri Blitar juga memusnahkan barang bukti hasil tindak kejahatan lainnya seperti alat perjudian dan narkoba. Pemusnahan barang kejahatan ini telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Selain itu, pemusnahan untuk menghindari penyalahgunaan barang bukti. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar.